Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang proyek bisnis terintegrasi tugas UAC CAU 3. Nah, jadi di sini saya akan insya Allah ingin menjalankan praktek bisnis yaitu tentang cireng isi ayam pedas. Nah, ini gambarnya bisa dilihat ya. Nah, ini ada websitenya juga, sirupofficial.gmail.com. Nah, sebelumnya kalau yang belum tahu cireng isi ayam itu apa, nah jadi cireng isi ayam pedas itu adalah sebuah varian dari cireng, yaitu cemilan khas Sunda dari Indonesia, yaitu cireng yang disingkatnya itu aci digoreng. Nah, ya kan, adalah bola atau bentuk lain dari adonan tepung tapioka. Terus juga ini digoreng, terus renyah. Terus di dalam cirengnya itu ada isi ayam pedasnya gitu. Nah, seperti cabai, bawang, rempah lainnya setelah diisi dengan cireng digoreng, lalu di dalamnya itu dimasukin isi ayam suwir pedasnya gitu ya. Ya. Langsung selanjutnya itu ada BMC. BMC ini bisnis model canvas. Di sini ada key partnership-nya, ada key activities-nya, ada value proposition-nya, customer relationship, customer segment, terus ada key research, channel, cost structure, review stream gitu. Nah, di pertama ini ada key partnership-nya siapa aja, ada kakak atau teteh di rumah di sini. Terus yang juga ada saudara di rumah, tetangga di rumah, kantin sekolah, sama warung rumah gitu. Kalau key activities-nya itu produksi di rumah, terus open PO, direct selling, titip di warung, kantin sekolah gitu. Terus kalau di value proposition-nya itu ini adalah sebagai cemilan nikmat, terus pengganti lauk makan juga. Jadi kalian kalau misalkan lapar nih, pengen makan nasi cuman nggak ada lauknya, bisa banget pakai cireng isi ayam pedas ini. Jadi nikmat banget. Terus juga enak pedas tuh ya, tadi nikmat kan, worth it harganya juga. Terus produk kangenin juga guys, soalnya waktu itu pernah jualan juga CAU 1. Nah, tapi tengah-tengah jalan tuh sempat berhenti gitu ya, karena adalah gitu ya something gitu. Terus jadinya orang-orang tuh kayak masih sebisi tuh pada nanyain cirengnya ada gak gitu-gitu, kayak pada nanyain gitu kan, jadi produk kangenin kan ya gitu. Terus sekarang makanya gara-gara itu orang-orang pada nanyain, ada peluang nih gitu ya, apa sih namanya, target pasarnya gitu ya, ada, jadi peluang nih buat ngebuka usaha ini lagi juga gitu. Terus ada sebagai penunda lapar nih, kalau kalian pengen apa sih makan lapar gitu, nggak tahu pengen makan apa, cireng isi ayam ini juga bisa ganjel perut kalian gitu. Terus harganya juga terjangkau ya, worth it. Terus ini ada customer relationship, itu masyarakat, orang sekitar rumah, terus anak sekolah, pelanggan, keluarga atau saudara. Customer segmennya yaitu semua kalangan, mulai dari anak sekolah, remaja, dewasa, orang tua juga bisa gitu, pokoknya semuanya. Terus ada key resource-nya. Key resource-nya itu ada bahan bakunya, ada isi ayamnya, sama bumbu-bumbu cabenya, kayak cabai merah gitu-gitu. Terus ada channelnya. Channelnya itu di media sosial, semua media sosial, WhatsApp bisnis, terus IG, TikTok dan sebagainya gitu ada. Terus ada cost structure-nya. Cost structure itu ada packaging-nya, ada plastik mikanya, dan stikernya gitu. Terus review stream-nya penjualan cireng isi ayam pedas gitu. Next di sini juga ada SBM, Smart Business Map. Apa sih itu Smart Business Map itu? Yang pertama di sini ada apa masalah dan calon konsumen yang Anda selesaikan, ya kan? Nah, jadi di sini kan banyak orang yang mau cireng gitu ya, yang mau banyak cireng isi ayam pedas. Terus juga pengen cari cemilan yang mengenyangkan gitu dan makanan pedas. Jadi bisa juga buat cari lauk, buat makan pakai nasi juga bisa. Terus hemat juga buat orang-orang yang pengen kulineran gitu kan, kayak food vlogger gitu guys. Nah, cocok juga buat acara-acara, kalau misalkan ada acara kan kayak kue-kue snack-snack gitu juga bisa, di dalamnya bisa disediain cireng isi ayam pedas ini gitu. Terus kalau yang pengen jajan atau apa jajanan yang lagi hits gitu ya, cocok banget nih buat semua kalangan gitu kan, anak muda, milenial, Gen Z gitu kan, pengen banget makanan-makanan yang lagi hits, viral gitu. Terus juga pengen jajan yang mengenyangkan tapi harganya juga murah gitu. Terus yang kedua, siapakah calon konsumen Anda? Konsumennya itu pertama ada geografi. Geografinya itu kantin sekolah, tempat umum, taman dan sebagainya, lingkungan rumah dan warung.
Terus yang kedua ada demografinya, itu remaja yang tadi sudah disebutkan, dewasa, anak sekolah, dan semua kalangan gitu. Terus yang ketiga ada psikografi ya. Terus itu ada pelajar mahasiswa, terus ada pekerja kantoran, dan guru atau dosen gitu. Terus yang keempat, yang terakhir ada behavior ya. Terus itu ada suka ngemil, terus suka pedas juga, terus dia juga suka kulineran gitu. Next, di solusi yang sudah ada di pasar saat ini itu apa aja sih? Nah kan kalau di pasar itu suka dijualnya tuh udah jadi gitu ya, udah matang. Terus yang kedua, kualitas rasanya juga kayak ya udah itu aja biasa gitu ya. Terus yang ketiga tuh tekstur cirengnya tuh kadang ada yang keras atau gak konsisten lah teksturnya gitu ya. Terus juga packagingnya juga kayak plastik biasa, itu ada packagingnya. Nah kan kalau di luar itu packagingnya udah kayak biasa aja gitu ya, kayak plastik biasa, plastik di warung-warung gitu. Nah kalau aku ini pakai plastik kayak Mika juga, cuman lebih menarik, ada stikernya gitu ya, kan kayak lebih ya tertarik aja gitu pelanggan ya. Terus selanjutnya, apa produk yang Anda tawarkan sebagai solusi? Nah, jadi dari yang tadi masalah-masalah yang ada gitu ya di pasar, di sini saya dijualnya bisa frozen food gitu. Jadi kalau yang mau pesennya pengen digorengnya di rumah gitu, jadi bisa banget nih buat frozen food gitu. Juga packagingnya juga rapi, bersih, dan ada stiker menarik gitu, lucu di plastik mikanya gitu. Terus yang kedua itu rasanya lebih nikmat, kan pasti masing-masing cireng punya ciri khas rasanya masing-masing gitu. Jadi kalau ini tuh saya dengan kakak saya membuat produksi di rumah dengan rasanya yang lebih nikmat, kayak ciri khas aja gitu. Pokoknya orang-orang yang udah pernah beli cireng ini tuh kayak udah tahu rasanya gitu, jadi udah terkenal. Tekstur cirengnya lembut dan tidak keras. Nah terus juga ada isi varian ayamnya itu banyak gitu. Jadi kan kalau misalkan orang-orang tuh dikit isi ayamnya ya, kalau ini tuh bisa ditambahin varian rasa ayamnya juga gitu, banyak gitu, jadi memuaskan buat pelanggan. Nah selanjutnya, nama produk, harga, dan target market kompetitornya. Di sini ada nama cireng isi ayam bakso pedas Teh Yaya, ini tuh di daerah Puncak, Mega Bandung. Tahu ya, jauh banget ya guys. Terus ini juga ada produk atau jasa cireng isi ayam rasa pedas, dan dia juga ada cibai pedasnya juga nih. Terus juga dia harganya 1000-an, murah per piece gitu ya. Terus target marketnya itu masyarakat umum dan semua kalangan gitu. Nah selanjutnya, kekuatan kompetitornya apa aja? Pertama, dia harganya murah. Terus yang kedua, ada beberapa produk yang tadi ya, dia ada 2 macam produk. Terus yang ketiga, standnya juga rapi. Yang keempat itu ratingnya juga bagus. Aku lihat di internet, di Google itu ratingnya tuh bagus gitu, lumayan. Terus juga tapi ada kelemahan kompetitornya. Pertama itu ukuran cirengnya tuh kecil ya, 1000-an lah ya, kecil ukurannya. Terus juga isi varian rasanya juga sedikit gitu. Terus tempatnya juga jauh gitu, nggak terjangkau, kayak harus ngabisin ongkos gitu ya beli cireng doang gitu ya. Terus juga tidak ada frozen food juga dia. Terus kemasannya juga packaging plastik biasa gitu. Nah kekuatan yang kita punya itu ukuran cirengnya tuh besar gitu, jadi nggak kayak cireng biasanya kecil-kecil, itu ukurannya tuh besar, jadi kayak puas gitu buat pelanggan gitu yang beli. Terus yang kedua itu isi varian rasanya banyak, terus juga nikmat gitu. Yang ketiga ada bisa frozen food. Keempat, packagingnya juga menarik, terus ada stikernya gitu. Terus ya bisa diantar COD, terus pembayaran juga bisa transfer, QRIS, terus bisa yang juga kayak online gitulah ya, pesanan PO, pesan pre-order. Terus juga di sini apa yang Anda janjikan pada pelanggan Anda. Jadi rasa cirengnya itu yang tadi pedas nikmat, terus juga ukuran cirengnya itu besar, banyak varian rasanya, ada frozen food, terus juga packagingnya itu menarik gitu. Next, cara promosinya itu yang pertama, saya ada face to face atau direct selling gitu ya, menawarkan secara langsung gitu. Kalau ada orang ketemu, orang-orang terdekat, bisa tuh langsung ditawarkan, nih ada produk ini nih terbaru gitu. Terus yang ini juga testimoni, review, bikin konten gitu ya, kayak di Instagram, TikTok, dan lainnya. Sosial media juga sama, WhatsApp bisnis, di IG, di TikTok juga gitu. Terus rincian permodalannya itu ada pribadi juga, ini ada dari uang saya 250.000 juga, terus dari investor, dari kakak juga 250.000, itu dia totalnya 500.000 ya, jadi setengah-setengah lah ya, soalnya kan kita produksi berdua, bisnis berdua juga dibantuin. Jadi
saling berkolaborasi gitu. Totalnya 500.000 untuk modal. Terus ini untuk apa aja? Untuk beli keperluan bahan baku, terus packaging kemasannya juga, sama uang transportasinya dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini juga ada HPP-nya juga. HPP-nya juga ini ada tepung terigu 1 kilo itu 10.000, terus ada sagu 1 kilo 10.000 juga, ayam 3 kilo itu 120.000. Itu bisa jadi berapa piece ya? Kalau 1 kilo itu bisa jadi 20 piece, kalau 3 kilo mungkin bisa jadi sekitar 50 piece lebih lah ya gitu. Terus juga di sini ada bumbu cabenya juga. Bumbu cabenya itu 1 kilo harganya 40.000. Plastik pikanya 100 piece isinya itu harganya 20.000. Terus ada stikernya juga 1 lembar isi 50 itu 25.000. Jadi total semuanya itu ada 225.000 itu buat HPP-nya. Nah, timeline schedule-nya itu di bulan September nih, pertama awalan itu saya ya mengumpulkan modalnya, terus meminta perizinan tempat untuk menitipkan buat produknya gitu ke kantin-kantin sekolah gitu. Terus juga apa saja strategi untuk penjualannya, mempersiapkan juga berbicara dengan kakak atau teteh untuk bekerja sama untuk bisnis ini gitu. Terus di bulan Oktober itu mulai membuat proposal untuk perizinan membuat usaha bisnis ini gitu. Terus juga mulai sedikit demi sedikit survei tempatnya juga yang tadi, terus survei harga bahan bakunya di pasar gitu ya. Terus sama cari inovasi yang lebih menarik lagi gitu. Terus juga di sini ada bahan percobaannya juga, kita mulai produksi gitu ya, mulai buka pre-order dikit-dikit lah gitu supaya ada awalan untuk membuka bisnis ini gitu. Nah, persiapannya itu yang pertama ada survei tempat, yang kedua ada survei harga bahan baku, yang ketiga ada mempersiapkan packagingnya gitu. Terus produksinya itu pertama membuat isi ayam pedasnya dulu nih. Jadi kalau kita membuat isi ayamnya itu pertama panaskan minyak ke wajan gitu, terus tambahkan bawang putih, bawang merahnya juga, terus masukkan cabai merahnya, cabai besar, tumis hingga cabai matang, dan minyaknya itu mulai terpisah dari bumbunya gitu. Terus juga tambahkan daging ayam cirengnya, garam, gula, merica, dan saus sambal jika menggunakan, masak hingga ayam matang dan bumbu meresap, angkat dan dinginkan gitu. Terus yang kedua membuat kulit cirengnya. Itu campurkan tepung kanji, tepung terigu, garam, bawang putih sama bubuknya gitu ya, dan kaldu bubuk dalam sebuah wadah. Langsung tuangkan air panas sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga adonan itu bisa dipulung dan tidak terlalu lengket gitu ya. Jika terlalu kering, tambahkan sedikit air gitu. Terus yang terakhir itu diamkan adonan gitu ya sampai selama 10-15 menit gitu agar lebih mudah dibentuk gitu. Selanjutnya itu promosi ini pertama digunakan media sosial kayak WhatsApp, bisnis, TikTok, Instagram dan lain-lainnya gitu ya. Terus yang kedua beri diskon dan promo gitu. Yang ketiga kerjasama dengan influencer. Yang keempat berikan sampling atau sampel gratis gitu ya. Terus yang terakhir itu berikan tampilkan keunikan produk ini tuh apa aja, kayak tadi rasanya enak, terus nikmat, ciri khasnya tuh ada ciri khas rasanya gitu. Terus kontak us nih, jadi kalian kalau yang mau pesan bisa banget dihubungi kontak us di sini, ada WhatsApp-nya, ada webnya, ada emailnya juga, ini kotaknya juga, jadi boleh langsung hubungi ke kontak di sini gitu. Terus mungkin cukup sekian, terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.